dengan Ibu Norayanti Simaremare SH gitu. Silahkan Ibu Norayanti. Selamat malam semuanya, selamat malam Indonesia. Bisa dengar ya? Ya Bu, Ya. sip. Ya, Yang bisa. saya hormati, tadi ada Bapak Wakil Wali Kota Bekasi ya, walaupun hanya melalui video, sampaikan salam kami dari Belanda buat beliau. Dan yang pastinya juga terima kasih buat Pak Beni Tunggul yang sudah memberikan kesempatan buat kita. Dan yang saya hormati juga Bapak Chandra Wijaya Yuda, yaitu Duta Besar Republik Indonesia yang ada di Belgrad, merangkap Republik Serbia dan Montenegro, dan juga Ibu Meli yang pastinya tadi dari owner Meli Toys. Kemudian terima kasih juga kepada Ibu Siti selaku operator, ya, dan juga kepada Mas Raka ya yang sangat pemuda yang sangat luar biasa tadi ya, owner daripada Rangginan, itu makanan tradisional. Dan juga saya mengucapkan terima kasih buat para peserta yang hadir, peserta webinar malam ini sangat luar biasa ya antusiasnya. Semoga ada manfaat malam ini kita nanti produk UMKM ke depannya semakin bagus. Nah, terlebih dahulu izinkan saya untuk membuat satu paparan kali ya. Untuk bisa host di ini kan ya? Udah bisa langsung saya share ya? Bisa, silakan. Oke, ya. Oke, ini saya perkenalkan dulu salah satu daripada perusahaan, sedikit saya cerita tentang perusahaan kita ini. Kebetulan saya di Indonesia dulu salah satu peserta daripada pun pengurus dari Kadin di Indonesia, yaitu di kontaknya UMKM. Berhubung dari situ, saya pikir kalau di Belanda ini kita bisa angkat produk UMKM, itu jauh lebih bagus, namun karena di Belanda juga kan harus memakai satu perusahaan, sehingga kita mendirikan perusahaan di sini. Sebenarnya saya di Belanda sudah ada 16 tahun ya, tapi karena selalu pulang pergi. Nah, kemudian saya harus ikut suami ke sini, dan saya lihat pulaunya sangat bagus. Kita perusahaan berdiri masih tahun yang lalu. Oke, ini sebagai paparan saya ya sedikit ya. Ini adalah company kita. Kemudian kita bisa melihat dari sekilas tentang perusahaan kita tadi sudah ada di sini. Nah, tujuan visi dan misi kita adalah untuk membantu para teman-teman UMKM dan juga para pengusaha Indonesia untuk mempromosikan dan memasarkan produknya yang sudah siap ataupun layak ekspor ke Eropa, khususnya melalui pintu Belanda, sehingga dapat membantu untuk meningkatkan kesejahteraan para pelaku UKM tersebut. Nah, di sini kita lihat juga sih bagaimana peluang produk Indonesia, khususnya produk UMKM di Belanda. Nah, peluangnya ini sangat banyak sebenarnya. Karena kita melihat daripada jumlah penduduk orang Indonesia yang ada di Belanda itu sangat luar biasa ya. Dan bisa diketahui juga histori antara Indonesia dengan Belanda itu ada di masa dulu ya. Jadi produk-produk Indonesia itu juga sangat sangat digemari di Belanda ya. Dan namun kita juga harus mampu untuk memenuhi persyaratan-persyaratan yang harus akan ini kan sama orang Belanda ya, untuk produk-produk yang akan masuk. Nah, seperti yang kita lihat di sini, prosedur-prosedur ini juga kita kan harus tahu ya apa-apa saja untuk masuk ke Belanda ini. Nah, dan peraturan-peraturannya itu memang juga kita harus ikutin. Nah, perlu diketahui dari Indonesia kita sudah punya mungkin teman-teman sudah pernah banyak belajar tentang bagaimana sih untuk mengekspor produk dari Indonesia ya untuk ekspor ke luar negeri. Nah, mungkin teman-teman UMKM juga yang ingin tahu bagaimana sih caranya atau apa-apa saja yang diperlukan, kita sudah mempunyai teman di sana ataupun partner dari CSA Logistik, namanya ada Mbak Dewi, mungkin ada salah satu di peserta kita, nanti bisa bertanya ke beliau juga. Dan di sini
untuk lebih ke depannya supaya produk-produk Indonesia yang dari Indonesia bisa lebih gampang masuk Belanda, karena beliau sudah membantu kita untuk memasukkan produk-produk Indonesia khususnya UMKM ke Belanda bekerja sama dengan Tropic of Emerald. Nah, sebelum kita melakukan itu, kita lihat dulu sedikit tentang di mana sih Belanda itu. Nah, Belanda itu adalah perbatasan dari beberapa negara Eropa. Ini bisa lihat seperti dalam peta. Jadi untuk mengetahui peluang-peluangnya ke depannya itu. Nah, kemudian populasi Belanda itu pada sampai tahun 2020 ada sekitar 17 juta lebih ya. Nah, yang kota terbesarnya ada di Amsterdam pastinya. Untuk pemerintahannya ada di kota Den Haag, dan di sini bahasa resminya adalah bahasa Belanda. Nah, kemudian kita bisa lihat di sini ya, jumlah dari populasi negara Indonesia ada di sini yang masih terdaftar, yang saya ketahui adalah sekitar 17.000 lebih. Yang artinya ketika kita memasukkan produk-produk UMKM ke sini, itu sangat bermanfaat ataupun peluangnya sangat besar banget ya. Nah, ini kita pelajari sebelum produk kita masuk ke satu negara itu, seperti tadi yang saya katakan, kita harus mengetahui dulu tentang negara tersebut. Nah, ini saya sudah berikan sedikit tentang negara Belanda itu bagaimana, dan Belanda juga menganut bentuk pemerintahannya yang monarki konstitusional dengan sistem parlementer. Nah, di negara Belanda juga ada terdapat 12 provinsi, dan juga Belanda ini seperti kita ketahui terletaknya di negara Eropa Barat ya. Nah, itu kita ada melihat potensi pasar ekspor untuk konsumen diaspora. Seperti yang kita ketahui tadi, begitu banyaknya diaspora Indonesia di Belanda dan juga banyaknya perkumpulan-perkumpulan orang Indonesia yang ada di Belanda, mereka ini semua mencintai produk Indonesia ya. Jadi menurut saya potensinya itu sangat besar. Karena kita melihat daripada teman-teman yang selama ini produk-produk UMKM juga banyak mereka bawa ke sini, seperti yang tadi Mas Raka bilang bahwa produk Mas Raka juga sudah banyak ke luar negeri ya Mas Raka ya. Namun sistemnya itu adalah dia dari teman ke teman, dan ini mungkin jadi kesempatan juga pada Mas Raka, ada baiknya supaya produknya Mas Raka itu bisa resmi masuk, karena terkadang produk-produk UMKM ini memang banyak dibawa oleh teman-teman yang pulang kampung ataupun teman-teman para pelajar dari Indonesia. Dan di Belanda juga demikian, banyak yang mereka bawa ya. Namun belum resmi masuk ke Belanda, artinya mereka belum punya izin. Nah, inilah saatnya nanti kita bisa kerjasama antara diaspora Indonesia dan juga teman-teman UMKM untuk bagaimana caranya supaya produknya resmi masuk ke Belanda. Ya, karena kalau sudah bisa masuk ke Belanda, itu sudah masuk ke negara Eropa lainnya yang ada hubungannya dengan ataupun sudah punya kontrak diplomatik, untuk hubungan perdagangan untuk Uni Eropa. Nah, tapi jangan lupa ya, kita juga harus membuat dalam satu produk itu, kita juga harus membuat bahasanya. Karena walaupun produk itu sudah terima di Belanda, belum tentu diterima di negara lain apabila tidak ada bahasanya. Nah, semua produk itu apapun, baik makanan maupun berupa seperti toys tadi, tapi khususnya untuk makanan memang sangat susah banget masuk ke Eropa apabila nutrition fat-nya itu tidak lengkap. Itu paling utama. Karena ada beberapa di Belanda ataupun di Eropa banyak orang ada suka alergi ya. Jadi mereka juga harus lihat dari nutrition fat-nya. Nah, bahasa-bahasa yang perlu dibuat untuk Eropa itu minimal kalau bisa itu ya 6. Memang sih sangat ribet, seperti rangginang tadi ya, itu sangat tertarik banget saya ya, Mas Raka. Nah, di rangginang Mas Raka itu coba nutrition fat-nya itu harus betul-betul ada, dan juga di situ harus ada bahasanya. Bahasa itu nggak boleh hanya bahasa Inggris, karena di Eropa itu ada yang terkenal itu pun yang selalu banyak dipakai itu ada 6 bahasa, yaitu termasuk bahasa Itali, Jerman, Perancis, bahasa Belanda, bahasa Spanyol juga. Karena juga dari Eropa Timur juga kadang ambil produk dari Belanda. Oke,
kita di sini bisa melihat untuk menghadapi karakteristik pasar ekspor Eropa Barat, untuk produk UMKM harus mempunyai strategi khusus, yaitu seperti tadi teman-teman pelaku UKM yang sudah siap dengan produknya yang untuk ekspor, khususnya yang sudah mempunyai pendamping. Saya percaya ya, teman-teman UMKM ini banyak pendampingnya ya. Nah, dan pendampingnya itu siap membantu dalam hal pendanaan, baik itu untuk promosi maupun produksi ke depannya. Kita sarankan supaya saling merangkul untuk membuka store di Indonesia, di Belanda. Maksud saya di sini adalah kita sebagai UMKM ini juga ya, kalau untuk mengharapkan seperti yang saya katakan tadi, pemerintah 100% itu tidak bisa ya. Karena pemerintah itu juga kan pasti bukan hanya kita saja yang diurusin, tapi saya mau merangkul teman-teman UMKM yang punya pendamping, dan pendamping inilah yang akan bekerja sama dengan kita nanti untuk mempromosikan langsung produknya. Nah, nanti akan kerjasama kita dengan tim Indonesia mengirimkan produk itu ke Belanda, dan kita buat menjadi satu produk marketingnya di sini. Maksud saya kantor marketingnya di Belanda. Nah, kenapa saya katakan demikian? Ya, karena tanpa promosinya nanti itu akan sulit, Mas Raka. Jadi kalau Mas Raka lakukan, contoh tadi yang sekolah saya ambil contoh dari Mas Raka, produk Mas Raka itu hanya dari para pekerja, dari teman-teman TKI ataupun mahasiswa, itu kan hanya sebagai personal atau langsung ke usernya ya. Tapi lebih bagus lagi kalau kita langsung nanti ada beberapa teman, sebenarnya dari Indonesia sudah ada yang mau bergabung. Jadi kita punya sistem buka langsung marketing office-nya di sini. Jadi setiap teman-teman itu yang sudah memang betul-betul dia bisa ekspor, dan itu pun kita harus cek lagi di sini apakah produk ini walaupun sudah dikurasi dari Indonesia, apakah di sini juga bisa layak diterima. Nah, ketika produk itu sudah layak, nah barulah akan kita promosikan, karena itu yang sudah terjadi kita lakukan, ya. Dan kita lihat juga beberapa langkah-langkah yang dilakukan oleh teman-teman diaspora itu sudah nyata ya, dan mereka bawa sendiri produknya dari Indonesia dan memasarkannya ke teman-teman, dipromosikan kepada sama teman, mulai daripada teman-teman terdekat, melalui media sosial, maupun ya ke teman-teman satu kerjaan gitu. Nah, disinilah kita dari Traffic of Meral juga siap membantu teman-teman yang mau bergabung dengan kita, karena kita juga mengajak teman-teman diaspora untuk saling mensupport. Jadi produk yang dari Indonesia yang sudah ada legalitasnya kita berikan kepada mereka, jadi mereka lebih leluasa untuk menjual. Nah, jadi di sini kita juga mau memberikan satu strategi UMKM untuk menghadapi pasar ekspor di masa COVID-19 ini ya. Yang pertama adalah kita harus siap bekerja sama dengan diaspora negara tujuan tadi. Seperti yang saya katakan, kalau tujuannya ke Belanda berarti kita harus kerjasama. Nah, yang kedua, tadi sudah saya katakan, baiknya sih teman-teman UMKM ini kita bisa di sini membuka satu store, yaitu Store Indonesia, dibantu dengan pastinya KBRI juga pasti membantu, karena saya sudah pernah menghadap kepada duta besar kita juga, dan pada intinya beliau mensupport kegiatan kita ya, demi untuk kemajuan teman-teman dari UMKM yang ada dari Indonesia. Nah, di sini kita juga, teman-teman yang ada di UMKM di Indonesia itu, jangan hanya untuk menunggu bola, tapi juga kita harus bisa melempar bola. Ya. Nah, bisa dilihat negara-negara mana saja sih yang bisa nanti akan bisa dimasukin oleh teman-teman UMKM itu kalau sudah masuk ke negara Belanda. Ada beberapa Uni Eropa ya. Nah, bisa dilihat di sini juga, dan Oke, hanya itu saja mungkin nanti yang akan kita perlu. Jadi conclusion-nya di sini adalah bagaimana caranya nanti teman-teman dari Indonesia itu supaya bisa kita kerjasama. Intinya kita dari Traffic of Meral siap untuk bekerja sama untuk memasarkan produk-produk teman-teman dari UMKM. Nah, untuk kurasinya nanti bisa kerjasama juga dengan tim kita yang ada di Indonesia, dengan Ibu Dewi, karena beliau juga salah satu dari CEO dari
CSA Logistik yang saat ini ada di Indonesia. Jadi bila teman-teman ingin mengirimkan produknya ke Indonesia, ke Belanda, boleh nanti menghubungi beliau. Jadi kita bisa bantu di sini, pada intinya bisa bantu untuk promosi di Belanda. Saya pikir nanti itu saja paparan saya, hanya sedikit saja dulu, nanti biar bisa dilanjutkan untuk tanya jawab ya Pak Beni ya. Ya, Betul, betul. Iya, terima kasih Ibu Siti, supaya enak nanti ngobrol-ngobrolnya. Kalau saya paparin semua nanti nggak ada lagi nanti yang akan dijawab kembali. Iya, Itu betul saja. sekali. Terima Saya udah nggak kasih. sabar ini. Terima kasih banyak. Iya, terima kasih Ibu Norayanti. Kalau mendengar paparan Ibu tuh kayaknya peluang ke sana itu besar sekali ya Bu Nora ya. Iya, lumayan. Makanya Apalagi ada Ibu Nora yang siap untuk mensupport teman-teman yang dari Indonesia begitu ya. Iya, benar. Karena saat Cuman ini ada juga kita sudah beberapa yang mesti jadi perhatian khusus, yaitu untuk nutrition facts, berarti itu harus benar-benar lengkap gitu ya, karena betul, di sana banyak yang alergi gitu ya. betul. Terus untuk bahasa jangan hanya Indonesia dan Inggris gitu kan, Ya, harus ada bahasa lain gitu. Dan kayaknya Mas betul. Raka sebentar lagi juga dicolek tuh sama Ibu Nora tuh. Ya, kelemahan kita ada di situ. Jadi sedikit saya tambahin, kelemahan kita di produk UMKM ini adalah kurangnya pengetahuan tentang bahasanya nanti. Nah, sehingga teman-teman kita dari importer juga di sini banyak membantu. Saya yakin karena memang sudah banyak importer Indonesia, asal Indonesia yang ada di Belanda. Hanya mereka kewalahan terkadang kalau mau untuk kirim ke negara lain, itu mereka harus buat label lagi, artinya membuat stiker lagi. Itu sangat memperlambat. Jadi Begitu ya. teman-teman UMKM juga harus bersedia membuat bahasa itu mulai dari Indonesia untuk memperlancar promosinya. Ya, banyak kok teman-teman kita di sini, banyak sekali yang sudah siap membantu UMKM. Dan kita juga untuk sebagai informasi kita sudah 2 kali menerima sampel ya, yang dikirim dari Indonesia, dan sampel itu semua bagus-bagus, hanya kekurangannya di bahasa. Itu saja. Ya, di sini ada juga peserta Ibu Yanti Modelo. Beliau adalah Ketua VI, Forum Ekspor Impor Patriot Bekasi. Dan nanti bisa itu untuk membantu masyarakat gitu ya, untuk berhubungan langsung dengan Bu Nora ini ya. Siap Bu Aisyah, siap. Dan kebetulan Bu Yanti ini juga atas bimbingan Profesor Beni Tunggul juga itu Bu Nora. Jadi Amin. Iya kayaknya Bu Nora, benar. harus siap-siap gerak cepat, ini peluangnya besar sekali. Iya, nanti kita bisa bersinergi ya Bu Nora ya. Siap, siap. Iya. Bagaimana Prof, dari Profesor Beni Tunggul ada yang mau ditanyakan dulu? Atau Ya, kita mungkin. langsung ke Ya, Bapak Duta ya, Besar? Sementara itu dulu mungkin Bu Aisyah, karena kita sudah melihat tadi bagaimana kondisi pasar Eropa Barat ya. Sekarang kita akan masuk ke Eropa Timur nih melalui Bapak Duta Besar. Silakan Ibu Aisyah. Baik. Terima kasih Ibu Nora. Untuk selanjutnya kita dari Bapak